lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa. Gak kerasa sekarang kita udah sampai di edisi yang ke-16, di mana Karsa selalu menampilkan bintang tamu yang keren-keren di setiap edisinya. Seperti edisi kali ini, kita akan ngobrol bareng seorang penggiat seni tari, dan beliau ini juga salah satu pendiri dari komunitas tari yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam menari. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan ngobrol bareng Mbak Putri Raharjo. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Baik. Iya Mbak Putri. Seperti yang kita tahu, Mbak Putri ini kan putri dari Pak Sabto Raharjo gitu kan, seorang seniman gamelan yang kondang lah gitu. Itu apakah latar belakang itu yang juga berpengaruh ke Mbak Putri untuk akhirnya memutuskan oke dia mau bergelut di dunia seni tari gitu? Ya sebenarnya ya banyak sekali peran beliau sebenarnya sama ibuku sebenarnya. Jadi kan papa mama itu kan penari dulunya. Ya jadi dari kecil kami bertiga, aku, kakakku sama adikku itu sudah dikenalin sama dunia itu, dunia tari, dunia seni, musik, gamelan kayak gitu-gitu tuh sudah dari kecil. Sudah dari kecil. Terus kalau awalnya itu kan memang sama mama itu kan terus diikutin ke sanggar tari, ikut les nari gitu. Tapi memang diberi kebebasan kami bertiga. Maksudnya nek gue seneng, kalau kamu suka ya kamu terusin, kalau enggak ya tidak masalah gitu. Jadi nggak ada paksaan ya Mbak? Tidak ada paksaan. Kebetulan yang bablas mau aku. Mas Ari itu larinya ke musik, adikku larinya ke nyanyi. Jadinya yang ditari itu hanya aku. Mbak Putri ya. Tapi ini nggak Mbak, ada apa ya, kayak beban tersendiri nggak Mbak? Karena latar belakang itu gitu. Kebetulan mama papa itu tidak pernah memberikan beban itu ya. Dan kalau aku pribadi sebenarnya aku tidak merasa terbebani karena di lingkungan keluarga kecilku kami tidak dibebani hal itu. Mungkin kalau dari luar memang banyak pertanyaan seperti itu, terus anggapan karena kamu anak siapa, kamu harus gimana gitu. Tapi kalau aku pribadi enggak sih. Jadi ya aku lakuin apa yang aku mau, aku lakuin apa yang aku seneng, yang bikin aku seneng di situ aku lakuin aja gitu aja. Iya, sesuai kapasitasnya Mbak Putri juga. Dan dari keluarga sebenarnya nggak ada tuntutan nggak sendiri ada, nggak ada. Kamu harus jadi penari, kamu harus jadi pemain gamelan profesional. Nggak ada. Mereka hanya memperkenalkan sih sebenarnya, hanya ngenalin iki loh jenenge gong iki, main kendang iki carane kok ngene. Ketika kamu menari kamu akan merasakan ini gitu. Memang mereka mengarahkan dalam artian ketika aku ingin melakukan sesuatu, melakukan hal apa gitu, mereka bakalan oke, kamu nggak apa-apa ngelakuin itu, tapi kamu tahu konsekuensinya enggak ke depan, kamu bakalannya besok harus seperti ini, atau besok-besok kamu tidak bisa melakukan ini karena kamu sedang ini, kayak gitu-gitu langsung. Aku disuruh untuk berpikir sendiri, mereka hanya mengarahkan saja, memberi pandangan seperti itu. Jadi semua keputusan yang aku putuskan itu murni dari aku sendiri. Oke. Jadi Bapak sama Ibu tuh mengenalkan dan mengarahkan, selebihnya itu dari Mbak Putri sendiri. Iya. Tapi ada ini nggak Mbak, kayak pesan yang itu selalu jadi pegangan Mbak Putri dari Bapak atau Ibu? Ya ada. Kalau pesan itu yang paling aku ingat itu adalah hati-hati kayak gitu. Jadi apapun yang kamu kerjakan itu kamu harus berpikir. Maksudnya berpikir terus jadi mungkin yang kamu lakukan itu tidak hanya berpengaruh pada dirimu sendiri, tetapi juga pada orang lain. Dan itu yang harus aku pikirin. Terus yang paling sering ngomong itu adalah papa sebenarnya. Papa sering sekali ngomong itu, hati-hati. Bahkan sebelum beliau tidak ada pun kalimat itu yang diutarakan ke aku dan kakakku dan adikku. Jadi sing hati-hati, pokoknya ojo mikir awake dhewe kayak. Iya, oke. Jadi dalam berkarya, dalam bersenian itu juga harus berhati-hati bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Ya, memang harus berhati-hati. Oke Mbak, terus kita kalau ngomongin, kita move ke Nali Tari nih. Mbak Putri kan salah satu pendiri dari komunitas ini, di mana komunitas ini kan menjunjung tinggi kesetaraan gitu, bahwa semua orang itu bisa menari. Nah, aku tuh pengen tahu lebih jauh pandangan Mbak Putri sendiri tentang kesetaraan itu sendiri di seni tari itu. Kalau ngomongin kesetaraan, ngomongin Nali Tari itu nggak bisa jauh-jauh dari kata
inklusi ya. Inklusi, Jadi kami berempat. Jadi Nali Tari itu kan didirikan oleh 4 orang perempuan. Aku, terus ada temanku Tiara Brahmarani, terus Yohana Wida sama Nurul Jamila. Bagi kami, jadi kalau aku ngerasanya gini, kalau aku pahamnya gini, inklusi itu adalah inklusivitas, itu adalah paham bahwa aku paham bahwa ada orang-orang di sekelilingku gitu. Terus dan bagaimana aku harus menyesuaikan dengan sekelilingku itu. Dan ketika sudah ngerti itu, ngerti bahwa perbedaan itu penting dan perbedaan itu harus ada otomatis kayak gitu. Dan ketika perbedaan itu ada, muncul paham bahwa tidak ada yang bisa lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Semua harus sama porsinya, semua harus setara kayak gitu. Itu yang kami bawa ke komunitas Nali Tari, itu yang kami bawa ke Nali Tari. Bagaimana Nali Tari itu menjadi ruang yang aman bagi siapa saja untuk bergabung untuk menari. Karena kami beranggapan bahwa orang yang ingin menari itu ya harus diberi kesempatan. Iya, betul. Apapun, tidak hanya menari, apapun iya, itu, di masyarakat inklusi apapun itu, ketika orang pengen sesuatu ya dia harus diberi kesempatan kayak gitu. Betul. Itu yang aku pelajari juga di dalam keluarga kecilku ketika mama papa ada. Itu yang aku pelajari. Jadi di Nali Tari kami nilai-nilai itu yang kami adakan, yang kami di Nali Tari itu jadi kerasa sekali. Bagaimana melibatkan penari, melibatkan kami berempat, bagaimana sampai melibatkan penonton di dalamnya. Jadi tidak hanya melulu tentang menari ini hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi orang yang ingin menari, siapapun kamu, ketika kamu ingin menari, ya ayo menari barengan kayak gitu. Jadi kesetaraan seperti itu yang ada di komunitas Nali Tari. Yang selalu tidak hanya dari penarinya saja, tetapi juga dari penontonnya juga. Iya. Ketika penonton itu aku pengen punya ruang yang aman untuk menonton orang menari, ya ke Nali Tari aja itu juga nggak masalah gitu sebenarnya. Gitu. Jadi benar sih Mbak, kita kalau ngomongin perbedaan gitu, kan maksudnya yang seneng nari, yang pengen nari ini kan nggak semua, katakanlah nggak semua orang yang bertubuh ideal atau harus secara fisik harus, maksudnya di Nali Tari ini sendiri kan ada penari-penari juga ada yang berkebutuhan khusus. Jadi maksudnya orang-orang yang seneng nari dan mereka itu berkebutuhan khusus atau mereka itu physically tidak ideal, mereka juga berhak ya dapat panggung gitu loh. Iya kan Mbak? Benar. Jadi kalau di Nali Tari itu pun koreografernya, si koreografer kami kan si Nurul Jamila ini, dia itu juga harus berpikir bagaimana tarinya itu bisa ditarikan oleh orang banyak. Kalau teman-teman difabel itu kan hanya sebagian kecil dari teman-teman yang ada di Nali Tari. Jadi di Nali Tari itu ada ibu rumah tangga, macam-macam banget ya, macam-macam. Orang yang tidak pernah menari sama sekali, ada memang mahasiswa universitas tari, jurusan tari itu juga ada. Terus guru SLB atau guru yang lain itu juga ada, mahasiswa juga ada. Jadi Nurul itu membuat tarian yang memungkinkan untuk semua orang menari gitu. Jadi ada suatu ketika dia membuat tarian, dan tarian itu ditarikan oleh 5 orang yang berlatar belakang kebudayaan berbeda. Maksudnya yang satunya penari profesional, yang satunya belum pernah menari, yang satunya pakai kursi roda, yang satunya anak Down syndrome kayak gitu. Itu gimana dia harus membuat tarian itu bisa ditarikan oleh 5 orang ini. Ketika tidak bisa, yang menyesuaikan Nurul, yang menyesuaikan tariannya. Ini tariannya bisa dirubah atau tidak, bisa disesuaikan atau tidak, sehingga 5 orang ini bisa menari bersama. Oke. Kalau seandainya bisa dirubah ya dirubah. Kalau seandainya tidak bisa dirubah, Nurul harus mencari cara lagi agar bagaimana caranya 5 orang ini tetap harus bisa menari. Misalnya ketika suatu gerakan, ada satu gerakan gitu yang satu orang tidak bisa menarikannya, itu ya
Mbak Nurul. Bagaimana caranya Mbak Nurul ini harus satu orang ini biar caranya ben dia tetap bisa menari di tempat itu walaupun dia tidak bisa menarikan gerakan yang sama, makanya seperti itu. Makanya terus kalau di Nali Tari konsep atau metode tariannya itu improvisasi. Iya benar-benar. Jadi kelihatan sekali latar belakang orang yang menarikannya itu seperti apa. Itu jadi kelihatan sekali. Oke. Jadi selama proses latihan itu dilihat juga ya sama Mbak Nurul kalau memang memungkinkan improve ya diimprove sampai gimana si penari itu benar-benar bisa menarikan tari itu ya. Iya benar. Jadi Nali Tari yang menyesuaikan, bukan penarinya yang menyesuaikan. Jadi makanya misinya Nali Tari adalah menciptakan ruang yang aman bagi siapa saja. Jadi tidak melarang ataupun meninggalkan seseorang di belakangnya. Jadi gimana caranya ya kamu harus ikut. Iya. Tanpa perlu insecure atau khawatir dengan keadaannya. Iya, dia merasa aman untuk bisa menari di situ ya Mbak. Oke. Tapi susah nggak sih Mbak Masa dalam prosesnya kan itu pasti kan ada tantangan tersendiri ya untuk latihan bareng orang dengan perbedaan latar belakang. Susah tidaknya, susah sih. Maksudnya susah adalah karena kami ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Wong nek arep latihan wae susah nglumpukke jadwal kok kan. Itu susah itu jadi relatif. Tetapi gini kok di Nali Tari itu karena mereka itu tulus ya ngerjainnya, entah itu Nurulnya sebagai koreografer, entah para penarinya. Jadi mereka tidak ada di awal itu mereka tidak ada niatan tertentu atau tujuan tertentu kenapa harus menari gitu kan, tidak ada. Kenapa ditanyain kenapa menari, ya karena aku pengen, sudah cukup kayak gitu aja sudah. Jadi yang dicari apa di Nali Tari, aku kesenangan di Nali Tari itu senang nari, gerak nari senang. Sampai pada akhirnya sampai ke sini Nali Tari itu jadi kelompok yang lebih profesional dalam artian terus ada beberapa penari itu yang menjadikan tarian itu sebagai profesi gitu. Ada salah seorang namanya Lutfi, dia itu menjadikan tarian itu sebagai profesinya dia dan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Nali Tari itu tugasnya hanya menjadikan ya itu tadi ruang yang aman. Bagaimana caranya orang yang pengen jadi ngerti kepengenannya dia itu, oh ternyata kepengenanku ini bisa, maksudnya aku kepengen dan ternyata aku bisa gitu. Itu sudah cukup buat Nali Tari, itu sudah cukup. Oke. Nah, terus tadi kan Mbak Putri sempat menyinggung soal ruang yang aman juga untuk penonton. Nah, maksudnya gimana nih Mbak? Ruang yang aman untuk penonton gitu. Ruang yang aman untuk penonton ya sebenarnya kami ini Nali Tari ini kan cita-cita besarnya itu adalah menginspirasi tumbuhnya masyarakat inklusi. Sebenarnya kan itu. Kebetulan kami berempat itu bisanya menari ya lewat tarian gitu. Gak usah ngomong Indonesia lah, di Jogja aja. Di Jogja aja orang kan macem-macem kan, di kampus itu banyak orang. Tidak hanya orang Jawa, tidak hanya orang Jogja, tidak hanya ada orang Jawa Timur di situ, Jawa Barat di situ, semuanya ada di Jogja. Terus kami ingin Nali Tari itu sebenarnya terinspirasi dari masyarakat itu sendiri. Terus selain itu Nali Tari juga ingin menginspirasi masyarakat inklusi itu juga sendiri melalui tarian. Jadi penonton di sini sebenarnya sangat penting buat Nali Tari, itu sangat penting karena ada beberapa tarian juga itu yang melibatkan penonton. Ada juga tarian yang terinspirasi dari komentar atau respon penonton. Iya, itu juga ada. Jadi kami di Nali Tari ini tidak juga meninggalkan penonton. Penonton itu juga kami ajak berdiskusi, kami ajak untuk ngobrol. Jadi setiap kali, contohnya gini, setiap kali setahun sekali itu kan Nali Tari punya program namanya exhibition, di mana kami membuat workshop selama berapa minggu, 2-3 minggu, lalu membuat presentasi hasil workshopnya itu, dan workshop itu mempelajari metode tari inklusi Nali Tari.
di akhir presentasi workshop biasanya kami terus mengadakan bikin tanya jawab dengan penonton gitu. Oke. Menurut penonton bagaimana konsep tari inklusi nali tari bagaimana gitu. Karena memang konsep tari inklusi nali tari ini ada juga, itu juga sedikit banyak campur tangan penonton juga karena kami sering berdiskusi dengan mereka. Terus dari situ kami mendapat banyak sekali masukan. Banyak sekali mendapat respon, kritik juga, dan itu benar-benar kami pikirkan, karena memang kami ingin menginspirasi masyarakat inklusi. Ketika penontonnya itu tidak diajak ya sama aja, kan? Karena penonton itu kan juga salah satu faktor penting, faktor penting di dalam masyarakat inklusi ini. Jadi tidak hanya penonton itu juga kami ajak untuk ikut terlibat bagaimana menikmati tarian nali tari, atau bagaimana menurut mereka konsep tari itu yang menginspirasi masyarakat inklusi, yaitu mereka juga kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau dari pertunjukannya sendiri memang kadang ada pertunjukan spontan yang melibatkan penonton gitu ya Mbak ya. Kemudian di waktu yang lain respon dari penonton itu sendiri jadi bahan pertimbangan tim nali tari untuk mengembangkan karya-karya selanjutnya gitu ya Mbak ya. Karena memang sebelum pandemi ini kan, ketika kami melakukan pementasan, ketika kami menari di panggung, tatapan mata, terus gerakan itu kan itu tidak hanya terjadi di panggung saja, tetapi kami juga menjalin hubungan, menjalin relasi dengan penonton juga. Karena itu juga menurut kami di nali tari itu juga menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan ke penonton itu, karena itu tadi. Jadi tatapan itu kan juga punya penting juga. Benar-benar. Oke. Jadi ketika pertunjukan itu respon penonton berupa reaksi mereka itu tuh benar-benar itu jadi kayak bagian penting dari pertunjukan itu sendiri ya Mbak? Iya, benar. Tapi Mbak Putri pernah nggak sih nangkep respon yang unik atau yang berkesan gitu ketika maksudnya kan pertunjukan nali tari dengan penari dengan latar belakang yang berbeda-beda itu kan pasti itu cukup baru ya buat masyarakat. Nah itu ada nggak respon yang Mbak Putri tangkap itu lucu atau unik atau gimana gitu? Apa ya? Respon mereka ketika pertama kali lihat pertunjukan yang dengan konsep seperti itu gitu. Biasanya itu respon pertama yang kami dapat itu penontonnya nangis biasanya. Oh malah nangis ya, terharu ya. Terharu. Padahal mungkin bukan itu yang mau disampaikan ya. Tapi itu kan memang di luar kontrol kita, kan, di luar kontrol kami. Jadinya ya sudah, itu memang jadi ruang yang aman buat penonton untuk mengekspresikan apa yang mereka benar. Jadi ya biarkan saja. Tetapi memang tidak sedikit yang merespon positif ya atas karya nali tari itu. Jadi banyak juga dari penonton yang ternyata tari itu bisa ya diginiin gitu. Atau ternyata bisa ya semua orang menari itu ternyata bisa ya, konsep itu tuh ternyata ada gitu. Ya memang ada. Jadi kalau responnya itu kalau yang lucu apa itu nggak ada sih, tapi itu ya ada yang sampai nangis ya Mbak ya. Iya. Kadang-kadang tuh begitu selesai nari, ibu emang kok nangis ya. Aduh, apa ya? Jadi terus biasanya kan habis pentas itu kan terus kami membaurkan sama gitu. Terus biasanya kami datengin atau kadang penonton yang ke belakang panggung. Gitu ya. Ya terus biasanya mereka bercerita, tadi kok nangis tuh karena tersentuh gini, gitu. Ini ternyata ya ampun kok kayak gini narinya kayak gini. Ya, tapi kami harus menjelaskan, waktu itu harus menjelaskan itu memang konsepnya memang seperti ini. Lalu pesannya itu seperti ini, tapi pesannya nyampe nggak Pak? Pesannya nyampe nggak Bu? Kayak pertanyaannya iya nyampe. Tapi aku kadung terharu nih. Tersentuh ya.
Bener-bener. Terus tapi kalau, nah ini kan kita masuk ke era daring gitu. Pernah nggak Nali Tari bikin pertunjukan online gitu Mbak? Iya, jadi setahun 2000 berapa? 2020 ya awal-awal. 2020 jadi exhibition itu kan kami pindah ke Online, ya, ke daring. Itu ya jadi pengalaman yang baru. Iya, Ya, responnya pengalaman yang penonton baru, ya, benar. gimana? Karena yang biasanya kami berinteraksi langsung dengan penonton itu tidak. Jadi dan ini tidak apa-apa, maksudnya terus jadi ya wes nggak apa-apa, ini memang harus dilakukan. Iya. Dan yang protes itu mah justru penarinya. Gimana protes gimana Mbak? Penarinya. Ini narinya gimana? Karena kan terus di video, Iya, jadi ada beberapa tarian itu terus yang nari tidak hanya sekali karena harus mengambil ya benar-benar shoot, beberapa angle gitu. bener. Terus langsung nari lagi, habis ini terus nari lagi, terus habis ini kameranya kesini pindah nari lagi, terus ini narinya harus berapa? Terus penontonnya mana? Jadi memang ada yang seperti itu juga. Itu terus jadi ya bagaimana caranya kami memberi pengertian kepada mereka, memberi pengertian pada penonton pun juga sama, karena ada beberapa penonton yang terus bertanya, ini nggak ada pentas di panggung nih, nggak ada pentas yang bisa kami tonton langsung, ya karena kurang, karena ini memang tidak bisa dilakukan, harus jadinya ya seperti ini. Oh ya wes tidak masalah, tapi yang menonton juga masih banyak kok, maksudnya karena memang biasanya tuh memang Nali Tari itu ketika membuat pertunjukan kami memang tidak membuat pertunjukan dengan penonton yang banyak memang, karena kami interaksi dengan penonton itu kan penting. Jadinya kadang-kadang penontonnya memang tidak terlalu banyak, jadi disedikitkan saja, tapi beberapa kali pas, jadi begitu dipindah ini ke online, ke daring, itu sebenarnya tidak banyak berubah karena penontonnya juga sama, jumlah penontonnya itu juga sama. Memang terus jadi cakupannya lebih besar karena tidak hanya di Indonesia saja. Jadi teman-teman di luar juga bisa menyaksikan nonton, ya. Dan itu tidak hanya bisa ditonton satu kali saja, tetapi bisa diputar lagi. Jadi pesannya pun kami rasa juga masih sama, penyampaiannya juga masih sama. Tapi dari Mbak Putri ini ada nggak Mbak harapan atau perilaku atau respon apa yang diharapkan oleh Mbak Putri dan teman-teman dari penonton setelah menonton pertunjukan Nali Tari gitu? Ada? Kalau harapannya sih sebenarnya sama saja sih seperti yang lain ya. Bagaimana pesan itu tersampaikan kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu. Tapi memang yang lebih penting itu adalah bagaimana bahwa ya penonton itu paham bahwa masyarakat inklusi itu sangat-sangat mungkin terjadi. Nali Tari ini hanya bidang tari saja, hanya tarian saja gitu. Itu aja bisa terjadi, apalagi di bidang yang lain kayak gitu. Jadi harapannya sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu sih. Bagaimana terus gimana kamu memperlakukan dirimu sendiri di masyarakat, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain di masyarakat itu. Jadi kayak gitu. Sebenarnya itu saja. Kalau untuk masalah tariannya, karena kami bisanya hanya menari, ya lewat ini kayak gitu. Kalau seandainya penonton terus ngeliat itu lewat tarian, ya bagus. Kalau bisa mengaplikasikan di dalam dirinya sendiri dan bagaimana peran dia di dalam masyarakat, itu juga lebih bagus lagi, karena memang kami ingin menginspirasi itu juga. Jadi kayak gitu. Ingin menyampaikan bahwa perbedaan itu penting di dalam masyarakat, dan supaya masyarakat bisa merangkul perbedaan itu sendiri. Iya benar, perbedaan itu harus ada. Nek podo kabeh aduh mah jadi seragam. Iya benar. Jadi perbedaan itu penting. Jadi cuman gimana pinter-pinternya kita paham bahwa perbedaan itu memang ada, perbedaan itu memang harus ada. Gimana caranya kita bertoleransi, bagaimana kita terus harus mandang orang lain, gimana kita mandang diri kita sendiri dalam masyarakat. Jadi kayak gitu-gitu aja sih. Dan semoga melalui Nali Tari itu bisa men-trigger mereka untuk menerapkan itu mungkin di bidang yang lain. Iya benar. Tidak hanya hubungan mereka sama orang lain sebenarnya, tapi bagaimana hubungan mereka sama diri mereka sendiri. Gimana kamu harus
senang atas dirimu Iya. sendiri kayak Iya, gitu. benar-benar. Gimana kamu harus memberi kesempatan pada Iya. dirimu sendiri. Kamu pengen sesuatu ya kamu coba. Iya. Kamu pengen nari ya kamu nari yo. Iya, benar-benar. Kau pengen gambar ya gambar kayak Benar. gitu. Jadi berilah kesempatan pada dirimu sendiri, berilah kesempatan pada orang lain juga Iya. kayak gitu. Jangan pernah nutup dirimu. Iya. Terus pokoknya lakuin apa yang kamu mau Iya. lah. Tapi jangan lupa ketika kamu melakukan apa yang kamu mau, kamu harus juga memperhatikan sekelilingmu. Iya. Kamu merugikan tidak, kayak gitu-gitu Apa kan? yang dilakukan itu berpengaruh Iya, buruk nggak benar. gitu ya, benar, Mungkin benar. ini memang muluk ya, mungkin Iya. ini cita-citanya memang terlalu tinggi. Tapi kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri terus piye? Iya, Kalau benar. nggak mulai sekarang terus kapan? Cuman kayak gitu-gitu aja. Iya bener ya, bahwa oke kita menerima diri kita sendiri, bahwa beda juga nggak apa, nggak harus sama ya sama orang lain Iya. gitu kan. Heeh. Apapun keadaan diri kita ya, kalau kita mau melakukan apa ya udah jalanin dulu ya, coba ya. Oke, Mbak Putri. Tapi kalau selain di Nali Tari sendiri, Mbak Putri banyak berkegiatan banyak melakukan proyek apa gitu? Apakah masih di Nari juga di luar Nali Tari ini? Nari. Jadi karena tuntutan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, jadi ya Nali Tari ini masih jalan sampai sekarang. Hanya kebetulan karena peraturan, jadi yang biasanya kami mengadakan latihan setiap seminggu sekali setiap hari Jumat itu terpaksa kami berhentikan dulu sampai keadaan lebih kondusif ya. Jadi sampai peraturannya memperbolehkan itu lagi. Tapi kalau untuk anggota Nali Tari sendiri sebenarnya kami masih banyak berkomunikasi. Seandainya ada ide untuk melakukan sesuatu gitu, melakukan program gitu, itu juga masih kami bicarakan ya. Dan selama 2 tahun ini juga kami sudah juga membuat beberapa program, tapi hanya memang dilakukan oleh Nali Tari sendiri, tidak terbuka untuk umum. Karena biasanya kalau kami membuat program kan biasanya terbuka untuk umum, tapi 2 tahun ini kami belum melakukan itu. Jadi kami kemarin membuat program dengan Sekar, Kinanti Sekar, Sanggar Seni Kinanti Sekar itu berupa workshop tari selama 2 hari, lalu itu dipentaskan. Itu kami juga bekerja sama dengan Talanari dan juga dengan Gamelan Bensurup. Gamelan Bensurup itu kelompok gamelan dari komunitas GM16 itu. Jadi kami berkolaborasi di situ, lalu membuat pertunjukan. Tapi memang online, jadi kami masih membuat program-program seperti itu secara internal. Tapi memang untuk eksternal, untuk penonton, maksudnya untuk orang luar, untuk umum itu kami belum membuat kegiatan. Selain itu, kalau aku sendiri itu selain Nali Tari akan juga bertanggung jawab untuk komunitas GM16 ya. Komunitas ini juga bergeraknya seperti laboratorium untuk gamelan. Jadi kami mengembangkan gamelan di situ juga. Belajar gamelan tradisional, modern, kontemporer, terus juga mengadakan Yogyakarta Gamelan Festival juga. Jadi itu sih ya nggak jauh-jauh dari iya benar, karena ya mau gimana lagi ya. Berarti di luar Nali Tari Mbak Putri ini mengelola komunitas Gayam 16 ini juga ya? Iya, tidak hanya aku sendiri sih, juga ada kakakku, adikku juga, suamiku, juga teman-teman komunitas Gayam 16 sendiri. Jadi memang sejak ditinggal papa, almarhum papa sama mama, kami yang mengelola. Kami keluarga bertiga, lalu juga teman-teman dari komunitas Gayam 16 sendiri juga mengelola ini bersama-sama. Jadi ya di Gayam 16 pun ini juga terbuka untuk umum, sama sih sebenarnya sama Nali Tari. Maksudnya kalau di gamelan itu kan aku ingat kata-kata papaku. Jadi papa itu kan bilang gamelan is a spirit not an object. Jadi instrumen itu hanya sebagai media. Sama sebenarnya dengan Nali Tari. Jadi di gamelan sendiri orang tidak bisa memukul gamelan sendirian kayak gitu kan, tidak bisa. Orang yang memainkan itu harus mendengarkan satu sama lain. Orang-orang itu harus melihat satu sama lain, karena di gamelan juga tidak ada ini
tidak ada konduktor. konduktor. Iya, tidak sama seperti Bener-bener. orkestra barat. Iya. Kita harus benar-benar mendengarkan. Yang menjaga tempo, yang menjaga itu kan yang menjaga jalannya permainan gamelan itu kan pemain kendang memang. Iya. Tetapi yang lainnya tidak hanya melihat, tapi juga harus mendengarkan. Contohnya ini, aku sering banget membuat contoh ini. Jadi kalau mau main gamelan kan biasanya bonang isi, Iya. apa? Deng 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 terus duduk kendang, tak tak ding deng tak ding ding terus gongnya gong, itu baru sarannya mulai, Iya. yang lainnya mulai. Bayangkan kalau gongnya tidak mulai, deng Iya. deng 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 tak tak ding deng tak ding ding. Semuanya pasti akan moleh ke pemain gong. Iya, Terus bener. tanya, ngopo ya gue orang lain? Iya. Kowe ngopo ya lah, apa foto tanganmu itu? Dan nilai nih ya Mbak. Iya, kuwi kan rasanya terus jadi aku digatekke uang. Iya bener. Bagaimana orang-orang itu harus saling mendengarkan. Iya. Itu wes Bener-bener. toh di dalam gamelan itu nilai kebersamaan itu kan sangat kental tinggi. gitu. Dan itu budaya kita sendiri di Iya. Jogja. Maksudnya iki wis ono ket zaman Iya. mbahku, wis zamane sapa wis itu wis ono. Dan ini nilai-nilai seperti ini sebenarnya yang kita semua itu harus tahu bahwa gamelan itu tidak hanya sekedar alat musik yang dipukul terus dibunyikan, diperdengarkan ning apa mantenan, Iya. apa di radio-radio itu sekarang juga sudah semakin banyak. Di televisi juga sudah banyak kelompok-kelompok musik yang mengkolaborasikan kayak gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai seperti itu yang harusnya kita paham, kita harusnya ngerti. Kita itu tidak sendirian di sini, kita Iya. banyak orang Iya, dan bener. dan ya itu salah satu nilai yang sangat-sangat aku Pegang ya. iya, sangat-sangat aku kenal, sangat-sangat aku ngerti dan aku pelajari entah itu di Gayam 16, entah itu di Nalitari dan itu penting buat kita Betul. semua, itu penting. Betul. Jadi kayak dari bermain gamelan di situ kan kita harus bersinergi dengan orang yang lain, Iya, dengan pemain benar. lain. Itu Mbak Putri terapkan dalam tari. Iya, gitu. Bahwa heeh. dengan perbedaan kita harus bersinergi dan bersatu. gitu. Iya, semua saling menginspirasi, Iya, semua bener. ya Oke. harus seperti itu. Heeh. Gede sih memang cita-citanya, tapi Enggak apa-apa. ya ora Ini kan apa-apa. belajar. Iya ya oleh kan. bener. Ya sak sirku dong maksudnya ya sak karepku. Iya, bener. Karena itu memang penting, sebenarnya itu memang penting. Iya, betul. Oke, terus ya dari proses yang sudah Mbak Putri jalani di Nalitari dan proyek-proyek yang sudah Mbak Putri lakukan, ada nggak sih ke depan impian Mbak Putri pengen melakukan apa atau proyek apa yang pengen Mbak Putri lakukan atau di Iya, Nalitari kalau impiannya project apa yang pengen dilakukan ya banyak sih ya, maksudnya masih pengen melakukan sesuatu yang lain kayak gitu masih ada, tetapi untuk saat ini sih kepengenanku cuman tidak hanya Gayam 16 saja, tidak hanya Nalitari saja, pengennya tetap ada yang lain lagi yang seperti ini, atau bukan Gayam yang lain tapi kelompok yang lain, bukan Nalitari yang lain tapi kelompok yang lain lagi yang melakukan hal yang sama, karena ini yang penting banyak loh, tidak hanya diri kita sendiri, yang penting banyak. Jadi menularkan atau melalui cara berkolaborasi dengan kelompok-kelompok lain, membuat program-program lain dengan institusi yang lain, itu yang pengen dilakukan, biar memang kedepannya pengen ini kami bisa melakukan seperti ini, yuk kita sama-sama biar kita semua melakukan Iya. seperti ini. Benar. Jadi pengen tetap menginspirasi dan menularkan nilai-nilai yang diangkat di Nalitari Iya. sendiri ya Mbak ya. Oke Mbak Putri, thank you banget ngobrolnya hari ini. Sama-sama. Seru banget Aduh. dan sangat menginspirasi. Semoga apa yang kita obrolin bisa jadi inspirasi buat teman-teman bahwa perbedaan itu penting, perbedaan itu ada dan kita harus merangkul itu di dalam kehidupan kita. Oke, buat teman-teman thank you banget yang udah nonton Karsa. Jangan lupa pantengin Karsa edisi selanjutnya dengan bintang tamu yang keren-keren lainnya. See you. Depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki angkat 1. Kanan. Angkat nih.
lanjutlah. 7, 8, kiri belakang, belakang. Mau gue. 2, 7, 8, atas, depan. Ganti kiri, kiri. Ayo Mir, datang. Ayo, sudah lama tidak menari kan kalian? Siapa? Ayo. Oke, pelan-pelan lari. Pelan-pelan saja. Oke. Lintang minta tolong tasnya ditaruh di belakang. Kita cari tangan tadi. Jalin hubungan. Boleh bersentuhan, boleh berpindah tempat. Jalin relasi. Terus berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai kosong. 6, 7. Bebas, gerakan bebas.